wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Saudara semua hadirin hadirat, adik-adik, siswa-siswi SDN 1 Karangkuning yang semua kami hormati, khusus kepada Ibu Kepala Sekolah, pada komite sekolah, dan kepada Dewan Guru semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita tidak bisa kita hidupkan. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sanjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita berada di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperingati Maulid Nabi tersebut, kita mendapat berkah yang berupa syafaatnya mulai di dunia ini menuju syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Membahas tentang Maulid Nabi, maka kisah singkat dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau dilahirkan di Makkah pada tanggal berapa dari 12 Rabiul Awal tahun Hijrah. Itu ya. Jadi Nabi dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Hijrah. Lalu kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir dalam keadaan sudah tidak mempunyai ayah. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu meninggal pada saat beliau di dalam kandungan umur 2 bulan. Itu namanya lahir yatim atau piatu itu? Yatim ya? Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim alias tidak mempunyai ayah. Lalu kisah hidup beliau setelah dilahirkan oleh ibunya Dewi Aminah, beliau kemudian diasuh oleh 2 orang yang terkenal adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi di Arab pada saat itu, umpama kita mempunyai anak, maka anak menyusu pada ibundanya, ibu kandungnya itu hanya kira-kira 1 minggu. Seterusnya anak tersebut akan disusui oleh ibu sambung. Artinya di kota Mekah pada saat itu, umpama kita mempunyai anak hanya menyusu pada ibunya selama berapa? Kira-kira 1 minggu. Setelah itu diberikan atau disusukan kepada orang lain. Yang pertama yang menyusui Nabi ada 2, tapi yang sangat terkenal adalah Halimatus Sa'diyah. Perlu dicatat ya, yang menyusui Nabi yang lama adalah Halimatus Sa'diyah. Pada saat Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi, keadaan ekonomi Halimatus Sa'diyah pada saat itu orang sini itu orangnya sangat miskin. Halimatus Sa'diyah sangat miskin, kemudian menyusui Nabi oleh Allah diberi rezeki, kalau istilahnya menjadi orang kaya. Berkat apa? Berkat menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam. Jadi khusus bagi adik-adik siswa-siswi SD Negeri 1 Karangmulya, contohlah akhlak Nabi. Tadi versinya siapa Mas Mutia? Tadi mengatakan bahwa kita harus mencontoh akhlak Nabi. Itu memang benar karena di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu ada uswah. Uswah ini adalah contoh perilaku yang baik yang harus ditiru oleh kita semua umat Islam. Ingin meniru akhlak Nabi enggak adik-adik? Ingin. Adik-adik ingin meniru akhlak Nabi enggak? Ingin. Ingin. Sebagian akhlak Nabi adalah Nabi bila melangkah atau berjalan di depan orang yang lebih tua, Nabi akan membungkukkan badannya. Adik-adik sini sudah semua ya. Ini diingat-ingat adik-adik. Kalau ada bapak guru, kalau ada ibu guru, kalau ada ibu kandung atau bapak kandung atau kakaknya, kita berjalan di depannya, kita harus membungkukkan badan. Contoh begini ya, mama ada bapak mau lewat, gitu. Sudah kayak gitu belum? Betul. Sudah Pak akan besok. Begini ya adik. Jadi sebagian dari akhlak Nabi, ada orang tua kita di rumah, ada ibu bapak guru di sekolah, atau ada orang yang lebih tua, kita berjalan di depannya harus membungkuk. Kalau orang sudah maksudnya baru lewat, itu adalah akhlak dari Nabi. Berarti kalau adik-adik belum begitu, adik termasuk mencontoh akhlak Nabi apa akhlak siapa? Bapak ibu guru mulai hari Senin ya. Kalau ada yang berjalan di depannya tidak membungkuk, berarti pada saat pengajian ribut melulu ya. Adik-adik besok kalau berjalan di depan bapak ibu guru atau di depan orang tua minimal membungkuk. Siap nggak adik-adik? Kalau enggak, saya lewat sini cewek. Ya? Saya lewat kalau saya lewat biasanya pas hari Jumat itu ada mengenal Al-Quran. Kedengarnya adanya itu kadung yang ibu, itu diteruskan bu. Lalu sebagian dari akhlak Nabi adalah beliau pada saat ikut dengan Halimatus Sa'diyah atau ibu yang menyusui. Halimatus Sa'diyah termasuk pada saat menyusui Nabi adalah orang yang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang andai saja Nabi meminta apapun diberikan. Tapi akhlak dari Nabi adalah orang yang sangat sederhana. Jadi Nabi tak pernah minta kepada Halimatus Sa'diyah, "Mah, saya mau makan kalau tidak pakai bakso." Tak pernah. Jadi pada saat ikut ibu yang menyusui, Nabi sangat sederhana. Pada saat ikut ibu asli, ibu Dewi Aminah pada saat itu kaya, tapi Nabi hidupnya dengan hidup keadaan sederhana. Terus pada saat 6 tahun ibu Nabi meninggal, Nabi ikut kakeknya. Jadi usia 1 minggu dengan
iku sampai usia 5 tahun Nabi ikut Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Terus 5 tahun sampai 6 tahun Nabi ikut ibu kandungnya, yaitu Dewi Aminah. Begitu usia 6 tahun ibu Nabi meninggal. Kira-kira 6 tahun ditinggal bapak dan ibu, kira-kira rasanya itu gimana ya? Sedih gak? Adik-adik, 6 tahun ditinggal bapak ibu, kira-kira sedih gak? Bukan ditinggal kesit kapangan darah, tapi ditinggal maut, ya, meninggal dunia. Nah, itu karena apa? Nabi sudah menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun. Ternyata bukan Allah tidak sayang kepada Nabi, justru Allah itu sayang kepada Nabi, maka kedua orang tua Nabi dicabut nyawanya sebelum Nabi berusia balik atau masih dalam balita 6 tahun. Jadi tujuan Allah mencabut kedua orang tua Nabi supaya Nabi bisa hidup mandiri. Jadi jangan ada istilah Allah tidak sayang pada Nabi, kedua orang tuanya dicabut pada saat beliau masih kecil, itu salah. Yang benar adalah karena Allah sayang kepada Nabi, maka kedua orang tua Nabi dicabut nyawanya sebelum Nabi besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Nabi menjadi orang yang mandiri. Nah, terus pada saat Nabi ditinggal ibunya, Nabi diasuh oleh kakeknya. Usia 6 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Kakeknya bernama siapa? Abdul Muthalib. Nah, jadi kakek Nabi bernama Abdul Muthalib yang mengasuh Nabi usia 6 tahun sampai usia 8 tahun. Jadi Nabi berumur 8 tahun itu sudah berpindah 3 tangan. Satu, Halimatus Sa'diyah. Kedua, ibunya beserta ibunya cuma 1 tahun, Bu. Nabi diasuh ibunya cuma 1 tahun, 5 tahun sampai umur 6 tahun. Kemudian 6 tahun sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian pada saat Nabi berusia 8 tahun, Nabi diasuh oleh kakeknya karena ibunya sudah meninggal. Sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun lagi-lagi penderitaan Nabi belum berakhir. Kakeknya meninggal. Jadi Nabi berumur 8 tahun, kakeknya sudah meninggal. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya. Pamannya Nabi bernama Abu Thalib. Jadi Nabi ikut dengan kakeknya pada saat umur 6 sampai 8 tahun. Setelah 8 tahun Nabi ditinggal kakeknya wafat, Nabi ikut dengan pamannya. Bernama siapa tadi? Abu Thalib. Kebenaran pada saat ikut Abu Thalib, paman Nabi ini termasuk orang miskin, orang fakir, orang yang ekonominya lemah atau ekonominya kurang. Itu paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Jadi pembuktian dari kesayangan Allah, dari sayang Allah kepada Nabi, pada saat Nabi berusia 8 tahun, Nabi sudah bisa menjadi pribadi yang mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Di sini yang kelas 6 usianya rata-rata berapa? 12. Masih masih minta uang saku kepada Bapak Ibu?
Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi 8 tahun sudah tidak minta uang jajan kepada orang tua. Kenapa? Orang tuanya sudah meninggal. Terus tidak meminta kepada pamannya karena pamannya adalah orang fakir, orang miskin, tidak punya uang. Tapi bagaimana Nabi mendapatkan uang? Nabi bekerja sendiri. Bagaimana cara bekerjanya? Adalah dengan mengembala kambing milik orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah, dan upahnya untuk Nabi dan untuk membantu pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Jadi Nabi itu orang yang luar biasa. 8 tahun sudah bisa hidup mandiri. Di sini biasanya sehari habis sabaraha A kelas 6 jajannya satu hari sabaraha 20.000. 10 yang paling banyak berapa satu hari sekolah? 5 ingin masuk surga enggak adik? Kalau ingin masuk surga, kata tadi dari kecil tadi, kita harus mencontoh akhlak Nabi. Nabi karena mencari uang sendiri, Nabi tidak terlalu boros atau membelanjakan uang dipilih, tidak, istilahnya tidak boros. Itu Nabi. Jadi Nabi pada saat usia 8 tahun Nabi sudah mandiri, sudah hidup sendiri. Bahkan Nabi bisa membantu pamannya yaitu Abu Thalib untuk meringankan beban ekonomi atau beban biaya kehidupan pamannya sekeluarga. Itu adalah Nabi. Kemudian pada saat Nabi ikut pamannya yang bernama Abu Thalib, Nabi adalah simbol orang yang sangat-sangat sederhana. Kalau adik-adik mau berangkat sekolah, biasanya sarapan dulu nggak adik-adik? Sarapan. Sarapannya apa? Pakai nasi nggak? Pakai sayur nggak? Mau sayur kari yang pahit? Enggak ya. Jadi biasanya sarapannya pakai apa adik? Nduk. Jadi pernah nggak adik-adik waktu disuruh sarapan sama mama, adik udah jam 6:30 sarapan dulu nanti berangkat sekolah. Terus melihat ke tempat makan adanya cuma tempe, pernah nggak protes? Ngapa sih cuma tempe? Jujur. Pernah ya? Pernah nggak ngambek gara-gara disuruh makan tak cocok? Mau masuk surga nggak? Masuk neraka kayak gitu. Ini benar. Jadi Nabi pada saat ikut pamannya Abu Thalib tidak pernah meminta perkara atau tidak pernah meminta makanan yang tidak ada atau yang tidak tersedia di tempat makan. Ibu-ibu, besok hari Senin umpama ada anaknya yang makan sudah dimasakin, suruh makan nggak mau gara-gara nggak cocok, jangan aja Bu ya. Ya Bu, awas besok kalau suruh makan nggak mau, makanya cuma pakai tempe. Maunya pakai apa? Pakai telur. Maunya pakai daging. Itu bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adik janji ya, besok hari Senin disuruh makan, istilahnya cuma ada nasi doang, dimakan ya.
jujur ya. Itu yang kelas 6. Besok kalau makannya pakai nasi doang itu gak ada lauk-lauknya. Kira-kira mau nggak? Mau. Katanya ingin masuk surga. Ingin masuk surga enggak? Adik-adik SD 1 Karangmulia ingin masuk surga enggak? Jujur. Ya, jujur mau. Kalau mau masuk surga yang pegang kunci itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau yang pegang kunci itu Nabi, berarti kita harus meniru, harus meneladani, harus menyontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari akhlak Nabi adalah dia makan dengan makanan yang sudah tersedia di meja makan. Kalau besok hari Senin sudah mau upacara jam 6:04 makan, kemudian yang biasanya makan pakai tempe nggak mau, besok mau nggak? Ya, ibu-ibu coba bu besok Senin ada bukan kayak nanti, kalau enggak suruh pengajian ibu di Mangunjaya bu, ini cemer. Ya, itu adalah sebagian dari akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi sebagian dari akhlak Nabi itu menerima pemberian seadanya. Kalau mau sekolah minta uang jajan enggak, adik? Minta enggak? Jawab, baru minta enggak? Yang jawab besok sama ibu nggak dikasih. Minta enggak? Yang kelas 1 biasanya berapa? Kelas 1 ya yang jawab ya. Yang kelas 1 mintanya berapa ibu? 5.000 nya? Yang kelas 1 minta berapa? Barang yang kelas 1. Kelas 1 minta berapa? 5 apa 2? Kalau 2 bohong. 5 ya? 5. Yang kelas 2 biasanya minta uang jajan berapa? Udah naik 2.000 ya? Yang kelas 3 minta berapa? Yang kelas 4? Kelas 4 berapa? 5. Kelas 5? Yang paling besar. Yang jawab cuma yang kelas 6 ya. Yang kelas 6 paling sedikit berapa? Jujur. Kalau nggak jujur berarti tidak meniru akhlak Nabi, berarti masuk mana? Yang paling banyak kelas 6 berapa? Ya. Jadi kalau kita ingin meniru akhlak Nabi, Nabi tidak pernah menolak pemberian, yang pemberian tersebut sekecil apapun. Kalau besok Senin minta biasanya diberi 5.000, diberi 2.000, jadi berangkat sekolah enggak? Ya, kalau jadi insya Allah kalau bisa stabil terus, baik terus, besok bisa masuk surga. Jadi besok kalau kita tidak sesuai dengan yang biasanya diterima apa enggak? Adik-adik diterima apa enggak? Ibu coba besok dikurangi 2.000 bu ya bu. Nanti hari Senin nggak ada yang berangkat sekolah, apa uang sakunya kurang gitu. Jadi kita akan baik itu sejak dini. Jadi khusus untuk Dewan Guru SD 1 Karangmulia, kita harus bersyukur kita mendidik anak-anak yang masih belia, yang masih bersih, yang belum terkotori, belum terkontaminasi oleh dosa-dosa. Maka saya memberi semangat kepada Dewan Guru khusus
istilah mendidik anak yang masih kecil, istilahnya menulis atau mengukir di atas batu akan sulit atau susah hilangnya. Tapi kalau mendidik orang yang sudah berusia 20 tahun, 30 tahun itu sebentar saja sudah hilang. Jadi ibu terus semangat ini adik-adik yang usianya belum balik, yang masih di bawah 12 tahun, karena itu akan membekas mulai sekarang sampai besok dia menjadi dua. Ibu semangat ibu ya, teruskan bu. Terus sebagian dari akhlak Nabi adalah rajin menuntut ilmu. Ilmu ini ada dua macam. Satu, ilmu umum atau ilmu sekolah. Dua, ilmu agama atau ilmu untuk beribadah. Jadi ilmu itu ada dua macam. Satu, ilmu umum. Ilmu umum adalah ilmu untuk menjadi pedoman kita hidup. Itu namanya ilmu umum atau bisa didapat di sekolah. Nomor dua, ilmu agama. Ilmu agama itu tidak ada di sekolah, ada tapi tidak maksimal. Nah, itu harus kita cari di madrasah-madrasah dunia, di PPI, BPA, itu bisa kita mendapat ilmu agama. Terus ilmu agama ini untuk apa? Ilmu agama adalah ilmu untuk kita hidup setelah kita mati. Itu ilmu agama. Terus ilmu agama adalah ilmu untuk beribadah. Sholat berapa kali sehari adik-adik? Apa saja? Itu namanya ilmu fikih, ilmu tata cara tentang beribadah. Namanya ilmu apa? Ilmu fikih atau ilmu agama. Yang kelas 1 jawab. Sehari semalam kelas 1 sholat berapa kali? 4 bohong. Kelas 1 berapa kali? Kelas 1-nya mana? Yang kelas 2 sholat sehari semalam berapa kali? 6. Yang kelas 3 udah agak besar, sehari semalam sholat berapa kali? Iya, itu udah besar. Terus kelas 4 berapa kali sholat sehari semalam? 5. Nah, kelas 5 berapa kali? 5. Kelas 6. Jadi ada yang mengistilahkan orang Islam adalah orang yang melaksanakan sholat isya, terus esnya sholat subuh, terus elnya pohon, ayah asar, ilnya sholat maghrib. Jadi jujur kemarin ya, duhur siapa yang nggak sholat kemarin? 7 kali yang nggak sholat duhur. Kenapa? Yang nggak sholat asar semua yuk. Sholat asar kemarin. Terus yang nggak sholat maghrib siapa? Yang nggak sholat isya? Kenapa? Jangan. Yang nggak sholat subuh tadi jujur. Mendingan jujur daripada masuk neraka. Yang nggak sholat subuh tadi siapa tuh? Udah yang sholat tuh.
Bani, sholat ya? Janji enggak? Kalau enggak sholat, nanti masuk itu sebagian dari akhlaknya Nabi. Selalu melakukan sholat tepat waktu, selalu melakukan sholat pada waktunya. Terus sebagian dari akhlak Nabi selalu rajin menuntut ilmu. Kemarin yang nggak ngaji siapa? Ngajinya di TPD apa di musola apa di masjid? Jadi kita harus selalu mencari ilmu karena ilmu tersebut akan menemani kita sampai kita besok dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi siapa yang nggak ikut TPD kemarin habis ini ngaji semangat ini ngajinya jam berapa?